السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الملك الحق المبين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. Amma ba'du, rekan-rekan yang tengah mengikuti kajian online Yayasan Syahamah, di pagi yang penuh berkah ini insyaallah kita kembali bertemu dalam kajian kitab Nurud Duja min Aqidati A'immatil Huda. Kita masih tengah membahas tentang dua metode para ulama Islam dalam memahami, dalam memaknai ayat-ayat mutasyabihat. Telah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya bahwa ada dua metode yang diikuti oleh para ulama Islam dalam memaknai ayat-ayat mutasyabihat. Metode pertama dikenal dengan at-tafwid atau at-ta'wil al-ijmali, yaitu sarfun nas an zahirihi ma'a adami ta'yini ma'nan makhsus. Tidak memahami ayat atau hadis mutasyabihat secara zahirnya tanpa menentukan makna tertentu yang dimaksud oleh ayat atau hadis tersebut, tetapi dipastikan bahwa makna yang zahir bukan makna yang dikehendaki oleh Allah atau Rasulnya. Metode ini diikuti oleh mayoritas para ulama salaf, diikuti oleh kebanyakan para ulama salaf. Metode kedua yang dikenal dengan istilah at-ta'wil atau at-ta'wil at-tafsili, yaitu sarfun nas an zahirihi ma'a ta'yini ma'nan makhsus. Tidak memaknai ayat atau hadis mutasyabihat secara zahirnya, disertai menentukan makna tertentu dari ayat dan hadis tersebut. Metode ini diikuti oleh kebanyakan para ulama khalaf. Jadi dengan demikian, kemarin sudah kita singgung bahwa dua metode ini ada titik persamaannya dan ada titik perbedaannya. Titik persamaannya bahwa baik metode pertama ataupun metode kedua tidak memaknai ayat atau hadis mutasyabihat secara zahirnya. Jadi tidak memaknai ayat atau hadis mutasyabihat secara zahirnya itu mahallu ijma'is salaf wal khalaf. Itu hal yang disepakati oleh para ulama salaf dan khalaf. Metode pertama yang diikuti oleh mayoritas para ulama salaf tidak memaknai ayat atau hadis mutasyabihat secara zahirnya. Demikian pula metode kedua yang diikuti oleh kebanyakan para ulama khalaf juga tidak memaknai ayat atau hadis mutasyabihat secara zahirnya. Dua-duanya menegaskan bahwa makna yang zahir dari ayat atau hadis itu yang mengesankan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyerupai makhluknya itu bukanlah makna yang dikehendaki dalam ayat atau hadis tersebut. Sementara sisi perbedaannya bahwa metode pertama tidak menentukan makna dari ayat dan hadis itu adalah seperti ini, ya. Sementara metode kedua menentukan maknanya adalah seperti ini sesuai dengan kaidah-kaidah kebahasaan, penggunaan kata atau kalimat itu dalam bahasa Arab sesuai dengan pemaknaannya, dan dipastikan bahwa makna ini tidak bertentangan dengan ayat-ayat muhkamat. Nah, apa yang ingin kita jelaskan pada kesempatan kali ini bahwa saat kita menjelaskan tentang dua metode ini, kita menegaskan bahwa metode pertama diikuti oleh mayoritas para ulama salaf.
diikuti oleh kebanyakan para ulama salaf. Ini artinya bahwa tidak semua ulama salaf ya berhenti pada at-tafwid atau ta'wil ijmali. Ya, tidak semua ulama salaf berhenti pada ta'wil ijmali, tapi ada sekian banyak para ulama salaf yang juga melakukan ta'wil tafsiri. Dengan demikian menafikan ta'wil atau menafikan ta'wil tafsili dari semua para ulama salaf itu sebuah kekeliruan ya, yang menafikan adanya ta'wil dari para ulama salaf, ta'wil secara terperinci, yang menafikan itu dari para ulama salaf secara mutlak. Ini pendapat atau perkataan yang tidak didukung dengan data yang cukup. Ya, kita penting untuk menegaskan ini karena terbukti ya sekian banyak data menunjukkan riwayat-riwayat yang sahih bahwa sebagian para ulama salaf melakukan ta'wil tafsili yang insyaallah akan kita sebutkan beberapa data tersebut. Namun sebelum itu penegasan bahwa sebagian ulama salaf melakukan ta'wil tafsili ya, ini sudah dijelaskan, sudah ditegaskan oleh para ulama dari masa yang lama ya. Sekian banyak para ulama salaf meriwayatkan ta'wil yang dilakukan oleh para ulama salaf ya. Demikian pula para ulama Islam setelah itu menukil sekian banyak ta'wil dari para ulama salaf. Nah, karena itu di sini kita sebutkan penegasan Mulla Ali Al-Qari ya, salah seorang ulama ya di bidang fikih dan hadis, dalam karya beliau Mirqatu Al-Mafatih Syarah Mishkatil Masabih. Saat beliau menjelaskan tentang hadithun nuzul ya, beliau mengatakan, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanzilu rabbuna, dan seterusnya ila akhiril hadis ya. Apa kata beliau? Kata beliau saat menjelaskan makna dari hadithun nuzul ini, beliau mengutip dari Al-Hafidh Ibnu Hajar. Beliau mengatakan, qala Ibnu Hajar ay yanzilu amruhu wa rahmatuhu, yakni yang turun bukan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah taala ada tanpa tempat. Allah bukan ada di tempat yang tinggi di arah atas, Allah juga bukan ada di tempat yang ada di arah bawah. Allah Subhanahu wa taala ada sebelum adanya tempat tanpa tempat, dan setelah menciptakan tempat Allah tetap ada seperti sedia kala tanpa tempat. Tempat adalah makhluk Allah dan selamanya Allah tidak membutuhkan kepada sesuatu pun di antara makhluknya. Sehingga karena Allah Subhanahu wa taala ada tanpa tempat, maka tidak disifati Allah taala turun dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih bawah, atau tempat yang di atas ke tempat yang di bawah, mengosongkan satu tempat dan mengisi tempat yang lebih rendah darinya ya. Allah tidak disifati dengan turun atau naik secara fisik. Nah, jadi ayyanzilu amruhu wa rahmatuhu, makna hadithun nuzul ini bukan Allah turun, tapi perintah dan rahmat Allah yang turun, atau malaikatuhu, atau para malaikat Allah. Wa hadha ta'wilul Imam Malik wa ghairihi,
Dan ini adalah takwilnya Al-Imam Malik dan lainnya. Wa yadullu lahu al-haditsus sahih, dan ini ditunjukkan oleh hadis lain yang sahih. Inna Allah azza wa jalla yumhilu hatta yamdiya syatrul layli thumma ya'muru munadiyan yunadi fayaqulu hal min da'in fayustajabu lah al-hadithah. Takwil tersebut ya, bahwa turun perintah dan rahmat Allah atau turun para malaikat Allah ya, ini didukung oleh hadis lain yang sahih bahwa Allah membiarkan malam berlalu hingga paruh pertama dari waktu malam usai, maka Allah Ta'ala perintahkan seorang malaikat untuk berseru menyampaikan dari Allah bahwa Allah menegaskan siapa yang berdoa maka akan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ta'wilu tsani, takwil yang kedua, wa nusiba ila Malikin aidha. Takwil yang kedua juga dinisbatkan kepada Imam Malik ya, annahu ala sabilil isti'arah, bahwa kalimat ini mengikuti gaya bahasa isti'arah. Wa ma'nahu, maknanya al-iqbalu ala ad-da'i bil ijabati wal lutfi wal rahmati wa qabuli al-ma'dzirah kama huwa 'adatul kurama. Yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan perhatian kepada orang yang berdoa dengan dikabulkan doanya, diberikan rahmat, diampuni dosanya dan sebagainya. Kemudian Al-Qari berkata, qala an-Nawawi fi syarh Muslim, mengutip dari Imam An-Nawawi dalam syarah Muslim, fi hadzal hadits wa shibihi, tentang hadis ini, wa shibihi min ahaditsus sifati wa ayatiha, dan hadis-hadis ayat-ayat sifat semacamnya. Mazhabani, ada dua metode masyhurani yang populer. فمذهب جمهور السلف وبعض المتكلمين, maka metode mayoritas para ulama salaf dan sebagian ulama kalam, al-imanu bihaqiqatiha ala ma yaliqu bihi ta'ala, mengimaninya dengan makna yang layak bagi Allah. Wa anna zahiraha al-muta'arafah fi haqqina ghairu murad, dan bahwa zahir dari ayat atau hadis mutasyabihat itu yang dikenal di kalangan makhluk, di kalangan kita, ghairu murad, bukan itu makna yang dikehendaki. Wala natakallamu fi ta'wiliha, dan kita tidak berbicara dengan mentakwilnya. Ini metode kebanyakan para ulama salaf. Ma'atiqadina tanzihullah subhanahu, disertai keyakinan kita bahwa Allah Maha Suci an sa'iri simatil huduth, dari semua sifat-sifat makhluk. Watsani, metode yang kedua, madhhabu aktsaril mutakallimin, metode kebanyakan para ulama kalam, para ulama tauhid, wa jama'atin minas salaf. Nah, lihat, Imam Nawawi mengatakan dan sekelompok ulama salaf. Wa huwa mahkiyun an Malikin wal Auza'i, dan metode ini juga diceritakan dari Imam Malik dan Al-Auza'i. Innama yuta'awwalu ala ma yaliqu biha bihasabi bawatiniha. Nah, jadi ayat-ayat dan hadis-hadis mutasyabihat itu ditakwil, dimaknai dengan makna yang layak ya bagi Allah. Fa'alaihi, maka mengikuti metode ini, al-khabaru muawwalun. Hadis tadi, hadisun nuzul, ditakwil bita'wilaini, dengan dua takwil yang sudah disebutkan sebelumnya. Ayyanzilu amruhu wa rahmatuhu au malaikatuh. Kemudian Ali Al-Qari mengatakan, yu'lamu annal madhhabaini muttafiqani, diketahui dari penjelasan ini bahwa dua metode at-tafwid dan at-ta'wil muttafiqani, sepakat ala sarfi tilka zawahir, untuk memalingkan nas dari zahir-zahir tersebut, untuk tidak memaknai ayat atau hadis mutasyabihat secara zahir-zahir
yang ada pada ayat dan hadis tersebut. Kal maji'i was surati was syakhsi wal rajuli wal qadami wal yadi wal ghadabi wal rahmati wal istiwa'i 'ala al 'arsy wal kauni fis sama'i wa ghairi dzalika, dan seterusnya, mimma yufhimuhu zahiruha, ya, dipalingkan atau tidak dimaknai dengan zahir dari ayat-ayat atau hadis-hadis tersebut, ya, lima yalzamu alaihi min muhalatin qat'iyyati al-butlan, karena itu meniscayakan perkara-perkara yang mustahil yang dipastikan kebatilannya. Tastalzimu asya'a yuhkamu bi kufriha bil ijma', itu meniscayakan hal-hal yang dihukumi bahwa itu adalah kekufuran dengan ijma' para ulama. Fattarra dzalika, maka itu memaksa jami'as salafi wal khalaf, semua para ulama khalaf dan salaf, ila sarfil lafzi an zahirihi, untuk tidak memaknai lafaz secara zahirnya. Wa inna makhtalafu, nah, mereka itu berbeda, ya, tidak lain dalam satu hal nasrifuhu an zahirihi mu'taqidin ittisafahu subhanah bima yaliqu bi jalalihi wa 'azamatihi. Apakah kita tidak memaknainya secara zahirnya sembari meyakini bahwa Allah bersifat dengan sifat yang layak bagi keagungannya, min ghairi an nu'awwilahu bi syai'in akhar, tanpa kita mentakwilnya dengan makna lain, makna yang bukan makna zahir. Wa huwa madhhabu aktsari ahli salaf, dan ini adalah metode kebanyakan ulama salaf. Wa fihi ta'wilun ijmali, dan di situ ada takwil secara global. Ya, ini Mulla Ali Al-Qari menggunakan istilah takwil ijmali. Au ma'a ta'wilihi bi syai'in akhar, atau selain memalingkan nas secara zahirnya, ya, dengan meyakini bahwa Allah bersifat dengan sifat yang layak dengan keagungannya, tapi ma'a ta'wilihi bi syai'in akhar, disertai takwil, menakwilnya dengan makna yang lain yang bukan zahirnya. Wa huwa madhhabu aktsari ahli al-khalaf, dan ini adalah metode kebanyakan ulama khalaf. Wa huwa ta'wilun tafsili, dan ini adalah takwil secara terperinci. Beliau juga menggunakan istilah takwil tafsili. Walam yuridu bidzalika mukhalafat as-salaf as-salih, ya, generasi khalaf, kebanyakan ulama khalaf ketika melakukan takwil tafsili, mereka tidak menghendaki dengan hal itu untuk menyalahi para ulama salaf as-salih. Ma'adzallah an yudhanna bihim dzalik, ya, jelas para ulama khalaf tidak bermaksud seperti itu. Wa innama da'at ad-daruratu fi azminatihim lidzalik, melainkan yang terjadi, mereka dihadapkan pada kondisi darurat yang ada di masa mereka. Kenapa itu? Likasratil mujassimati wal jahmiyati wa ghairihima min firaqid dhalal, karena banyak menyebarnya golongan Mujassima, Jahmiyah, dan kelompok-kelompok sesat lainnya, wastilaihim ala uqulil 'ammah, dan mereka berhasil mempengaruhi akal banyak kalangan awam. Faqasadu bidzalika, maka dengan metode takwil tafsili itu, ya, kebanyakan para ulama khalaf bertujuan rad'ahum, mencegah kalangan awam dari keyakinan yang keliru, wa butlana qaulihim, dan tujuannya menjelaskan kebatilan perkataan Mujassimah, Musyabbihah, Jahmiyah, dan lain-lain. Wa min thamma i'tadzara katsirun minhum, karena itulah sebagian atau banyak dari ulama khalaf, ya, beralasan, wa qalu law kunna ala ma kana alaihi as-salafus salih, seandainya kondisi kita seperti di masa generasi salaf, min safa'il aqaidi, di saat dimana akidah, prinsip-prinsip keyakinan Islam saat itu jernih, wa adamil mubtilina fi zamanihim, dan tidak ada orang-orang yang menyebarkan kebatilan di masa mereka, lam nakhud fi ta'wili syai'in min dzalik, maka kata para ulama khalaf, kami tidak akan berbicara mendalam tentang takwil ayat atau hadis mutasyabihat. Waqad alimta,
Nah, ini penegasan penting. Dan Anda telah tahu dari penjelasan sebelumnya, anna Malikan wal Auza'i, bahwa Imam Malik dan Al-Auza'i wahuma min kibaris salaf, keduanya termasuk pembesar para ulama salaf, awwala al-hadithah. Ya, beliau berdua mentakwil hadithun nuzul tadi ta'wilan tafsiliyan, takwil secara terperinci. Ya. Jadi dari perkataan Syekh Mulla Ali Al-Qari ini jelas dari kutipan beliau dari Al-Hafidh Ibnu Hajar, dari An-Nawawi, ya, apa yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Kenapa metode at-ta'wil at-tafsili itu diikuti oleh kebanyakan para ulama khalaf, ya. Apa alasannya tadi sudah dijelaskan, dan siapa sebetulnya yang mengikuti metode pertama dan kedua. Metode pertama diikuti oleh jumhur as-salaf, kebanyakan para ulama salaf, ini kata An-Nawawi. Metode kedua, madhabu aktsaril mutakallimin wa jama'atin minas salaf, metode kebanyakan para ulama tauhid dan sekelompok ulama salaf seperti Malik, Al-Auza'i, Sufyan Ats-Tsauri dan lainnya. Dengan demikian menjadi jelas bahwa dari dulu para ulama juga sudah menegaskan bahwa ta'wil tafsili ini juga dilakukan oleh sebagian ulama salaf. Karena itu sekali lagi kita tegaskan bahwa jika ada yang mengatakan bahwa ulama salaf sama sekali tidak pernah melakukan ta'wil, atau mengatakan metode yang pertama at-tafwid diikuti oleh semua para ulama salaf, maka ini pernyataan perlu direvisi bahwa yang tepat metode yang pertama at-tafwid diikuti oleh mayoritas, kebanyakan para ulama salaf. Sementara sebagian ulama salaf juga melakukan metode yang kedua, mengikuti metode yang kedua, yaitu at-ta'wil atau at-ta'wil at-tafsili, ta'wil secara terperinci. Berikut akan kita sebutkan beberapa data yang menunjukkan bahwa para ulama salaf radhiyallahu taala anhum, sebagian dari mereka melakukan ta'wil tafsili. Pertama, sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Sahabat Abdullah ibnu Abbas, sebagaimana diriwayatkan atau ditegaskan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam syarah Sahih Al-Bukhari, Fathul Bari bi syarhi Sahih Al-Bukhari, beliau mengatakan, wa amma as-saqu faja'a 'an Ibn Abbas fi qawlihi ta'ala yawma yukshafu 'an saq qala 'an shiddatin min al-amr. Al-Hafidh Ibnu Hajar menegaskan tentang kata saq yang ada dalam suratul Qalam ayat 42 dalam firman Allah, yauma yukshafu an saq. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas bahwa beliau memaknai saq di situ an syiddatin minal amr. Wal arabu taqul qamatil harbu ala saq idza ishtaddat. Dan orang Arab mengatakan perang itu berdiri di atas saq, dikatakan demikian itu kalau idza ishtaddat, kalau perang itu berkecamuk, kalau perang itu berada dalam kondisi yang dahsyat. Ya. Jadi yauma yukshafu an saq, kata Ibnu Abbas, ya, adalah an syiddatin minal amr. Wa ma'na qaul Ibn Abbas anna Allah yakshifu an qudratihi allati tazharu biha syiddah. Maknanya bahwa Allah Ta'ala di hari kiamat menyingkap, ya, memunculkan, ya, peristiwa-peristiwa yang dahsyat, ahwal yaumil qiyamah, peristiwa-peristiwa yang dahsyat yang akan terjadi di hari kiamat, ya, akan diperlihatkan kepada makhluk seluruhnya. Peristiwa-peristiwa yang dahsyat, yang mengerikan, yang menakutkan, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini
takwil yang dilakukan oleh sahabat Abdullah bin Abbas salah satunya. Dan ini wa asnad al-Baihaqi al-athar al-madhkura an Ibn Abbas bisanadain. Al-Baihaqi meriwayatkan takwil Ibn Abbas ini dengan dua sanad, kullun minhuma hasan. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, masing-masing dua sanad itu adalah hadis atau sanadnya hasan. Wazada, dan ditambahkan, Ibnu Abbas menambahkan selain mengatakan itu, kata beliau, idza khafiya 'alaikum syai'un minal Qur'an fabtaghuhu minasy-syi'r. Jika samar bagi kalian salah satu kata dalam Al-Qur'an, maka carilah di syair Arab. Ya, di sana akan diketahui apa makna yang dikehendaki oleh orang Arab ketika mengatakan kata atau kalimat seperti itu. Jadi clear bahwa sahabat Abdullah bin Abbas mentakwil ayat yauma yukshafu an saq an shiddatin minal amr. Ya, bahwa di hari kiamat Allah Ta'ala akan menampakkan tanda-tanda kekuasaannya berupa peristiwa-peristiwa dahsyat yang akan terjadi di hari kiamat. Kemudian ayat lain yang ditakwil oleh sahabat Abdullah bin Abbas diantaranya diriwayatkan oleh Al-Hafidz Al-Baihaqi dalam kitab Al-Asma was Sifat. Dalam hal ini sahabat Abdullah bin Abbas mentakwil firman Allah Subhanahu wa taala, was-samaa'a banaynaaha bi'aydin wa inna lamusi'un. Ya, ketika ayat ini disebutkan dalam Al-Qur'an, was-samaa'a banaynaaha bi'aydin. Ya, di sini terlihat dengan jelas. Kitab Al-Asma was Sifat halaman 151. Riwayatkan dari Abdullah ibn Abbas, ya. Al-Baihaqi meriwayatkan dengan sanadnya an Ali ibn Abi Talha an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma fi qawlihi bi aidin was-samaa'a banaynaha bi aidin qala yaqulu. Abdullah bin Abbas mengatakan biquwwah. Takwil yang sama diriwayatkan dari Mujahid, ya, dalam riwayat berikutnya an Ibni Abi Najih an Mujahidin fi qawlihi azza wa jal was-samaa'a banaynaha bi aydin qala ya'ni biquwwah. Jadi ayat tersebut tidak berarti bahwa Allah menciptakan langit bi aydin, Allah punya banyak tangan, tidak. Jadi makna bi aydin ay biquwwah. Demikian ditakwil oleh Abdullah bin Abbas dan muridnya Mujahid. Jadi jelas di sini bahwa sahabat Abdullah bin Abbas, ya, mentakwil beberapa ayat mutasyabihat. Tidak hanya ini, ada sekian banyak takwil yang dilakukan oleh sahabat Abdullah bin Abbas terhadap beberapa ayat atau hadis mutasyabihat. Kemudian ulama salaf yang lain, Al-Imam Mujahid, murid dari sahabat Abdullah bin Abbas, ya, tadi sudah kita sebutkan juga bahwa beliau mentakwil ayat yang sama, was-samaa'a banaynaha bi aydin, kata beliau biquwwah. Jadi Al-Imam Mujahid memaknai was-samaa'a banaynaha bi aydin sama dengan gurunya, yaitu Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kemudian beliau juga mentakwil firman Allah Subhanahu wa taala, fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Qala Mujahid, fa thamma wajhullah qiblatullah. Fa aynama kunta fi syarqin aw gharbin fala tawajjahanna illa ilaiha.
manapun, jadi beliau mengatakan fa innama tuwallu fathamma wajhullah, dimanapun kalian berada saat melakukan salat sunnah di perjalanan mengendarai hewan tunggangan, ya, setelah saat takbiratul ihram menghadap ke kiblat, maka setelah itu kemanapun arah tujuan hewan tunggangan itu, kemanapun arah tujuan perjalanan orang tersebut, ya, yang melakukan perjalanan di atas hewan tunggangan, kemanapun arah tujuannya, meskipun tidak mengarah ke kiblat yang sesungguhnya, maka ke arah manapun itu adalah kiblat baginya. Jadi beliau memaknai fathamma wajhullah, beliau maknai dengan qiblatullah. Ini artinya beliau mentakwil wajh di sini dengan qiblat. Ini takwil al-Imam Mujahid. Kemudian al-Imam Ahmad ibnu Hanbal juga mentakwil beberapa ayat mutasyabihat. Di antaranya takwil Imam Ahmad diriwayatkan oleh Al-Hafidh Al-Baihaqi, juga dikutip, ya, oleh Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Al-Imam Al-Baihaqi meriwayatkan dalam kitab Manaqib Ahmad, ya, bahwa Al-Imam Ahmad ibnu Hanbal mentakwil firman Allah Ta'ala wa jaa'a rabbuk, beliau mengatakan jaa'a thawabuhu, datang pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam kitab beliau Manaqibu Ahmad. Kemudian Al-Baihaqi mengomentari wa hadza isnadun la ghubara alaih, ini sanadnya sahih, tidak ada kelemahan sama sekali. Dan ini dikutip oleh Ibnu Katsir, ya. Setelah meriwayatkan itu, maka Al-Baihaqi mengatakan wa fihi dalil, dalam takwil yang dilakukan oleh Imam Ahmad ini terdapat dalil ala annahu kana la ya'taqidu fil maji' alladhi warada bihi al-kitab, bahwa beliau tidak meyakini tentang al-maji' yang ada dalam Al-Qur'an, wan nuzul alladhi waradat bihi sunnah, yang ada dalam hadis. Beliau tidak meyakini itu intiqalan min makanin ila makan. Beliau tidak meyakini maji' dan nuzul bagi Allah itu bukanlah, beliau tidak meyakini bahwa itu adalah pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, kamaji'i zawatil ajsami wa nuzuliha, seperti datangnya jism dan turunnya jism. Wa innama huwa ibaratun an zuhuri ayati qudrati, itu tidak lain ungkapan tentang munculnya tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini takwil yang dilakukan oleh Al-Imam Ahmad ibnu Hanbal. Al-Baihaqi meriwayatkan dua takwil dari Imam Ahmad ibnu Hanbal dalam kitab beliau Manaqibu Al-Imam Ahmad, juga dalam kitab beliau Al-Asma was Sifat. Ya, beliau memaknai mentakwil wa jaa'a rabbuka ay jaa'a thawabuhu. Dalam riwayat lain ja'at qudratuhu, muncul tanda-tanda kekuasaan Allah. Kemudian beliau mentakwil juga firman Allah ma ya'tihim min dzikrin min rabbihim muhdath, suratul Anbiya ayat kedua, bahwa kata beliau qad yahtamil an yakuna tanziluhu ilaina huwal muhdath. Jadi yang muhdath itu bukan kalam Allah, tapi yang muhdath adalah tanziluhu ilaina, diturunkannya kalamullah kepada kita, itu yang muhdath. Sementara kalamullah yang ditunjukkan oleh lafaz-lafaz itu, ia adalah qadim azali, yang bukan huruf, bukan suara, bukan bahasa. Ini takwil Al-Imam Ahmad ibnu Hanbal radhiyallahu taala anhu, salah seorang ulama salaf ternama.
Salah seorang ulama salaf juga yang tadi telah kita sebutkan, sahabat Abdullah bin Abbas, kemudian al-Imam Mujahid, kemudian al-Imam Ahmad ibnu Hanbal, kemudian al-Imam Sufyan ats-Tsauri. Sufyan ats-Tsauri juga salah seorang tokoh salaf ternama. Beliau memaknai firman Allah Subhanahu wa taala. Ini kitab Al-Asma wa Sifat karya Al-Baihaqi di halaman 427 saat membahas tentang firman Allah wa huwa ma'akum aynama kuntum, suratul Hadid ayat 4. Beliau meriwayatkan ya dengan sanadnya sampai haddatsana Sa'dan Al-Abid qala sa'altu Sufyan ats-Tsauriyah, aku bertanya kepada Sufyan ats-Tsauri an qaulillahi azza wa jal, tentang firman Allah wa huwa ma'akum, qala ilmu wa huwa ma'ahum qala ilmuhu. Jadi Allah Ta'ala ketika dikatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum atau wa huwa ma'ahum dalam ayat lain, maka yang dimaksud bi'ilmihi, yang dimaksud adalah bi'ilmihi, bukan bidzatihi, bukan bidzatihi. Ini menunjukkan bahwa Al-Imam Sufyan ats-Tsauri, salah seorang ulama salaf ternama juga, beliau melakukan ta'wil terhadap firman Allah Ta'ala wa huwa ma'akum aina ma kuntum, atau dalam ayat lain wa huwa ma'ahum, ya, ditakwil dengan ilmuhu. Jadi Allah Ta'ala bi'ilmihi, bukan bidzatihi, artinya Allah mengetahui perbuatan-perbuatan hamba tersebut. Beliau juga mentakwil ayat lain, kullu syai'in halikun illa wajhah. Beliau juga mentakwil ayat tersebut. Kemudian kita sebutkan berikutnya setelah Sufyan ats-Tsauri, kita sebutkan al-Imam al-Bukhari min kibari as-salaf, termasuk salah seorang ulama salaf ternama, ya, salah seorang ulama salaf ternama, penulis kitab yang paling sahih setelah Al-Quran, yaitu Al-Jami' As-Sahih, atau yang lebih dikenal dengan Sahihu Al-Bukhari. Ini kitab Sahih Al-Bukhari, Al-Juz' Ats-Tsalits bi Hasyiyat As-Sindi. Beliau dalam kitab tafsir, Kitabu Tafsir Al-Quran, bab tentang tafsir Al-Quran, beliau katakan Al-Qasas kullu syai'in halikun illa wajhah illa mulkah wa yuqalu illa ma urida bihi wajhullah. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Apa kata Al-Bukhari? Wajhah maknanya illa mulkah, kecuali kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu sifat Allah al-mulk, ya, kekuasaan Allah yang ada tanpa permulaan, ada tanpa penghabisan, tidak akan punah, tidak akan binasa, berbeda dengan kekuasaan yang Allah berikan kepada makhluk. Kekuasaan yang Allah berikan kepada makhluk punah, sirna. Baik kekuasaan yang Allah berikan kepada orang-orang kafir seperti Numrud, Fir'aun, atau kekuasaan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang saleh seperti Nabiullah Sulaiman, juga Al-Abdus Salih Dzulqarnain, ya, kekuasaan para hamba ini yang diberikan oleh Allah semuanya punah, semuanya sirna. Tapi kekuasaan Allah, tasarrufullah ta'ala azaliyun abadi la yafna, ya, tasarrufullah, kekuasaan Allah itu tidak punah, juga ada tanpa permulaan. Wa yuqalu, pendapat lain mengatakan illa ma urida bihi wajhullah, kecuali amal saleh yang dilakukan untuk mencari ridha Allah, yang pelakunya menghendaki dengannya ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini Al-Imam Al-Bukhari jelas-jelas melakukan takwil tafsiri, melakukan takwil secara terperinci, ya, dalam Sahih Al-Bukhari. Sebetulnya dalam Sahih Al-Bukhari ini ada 3 takwil yang dikutip oleh para ulama. Takwil pertama itu tadi suratul Qasas, ya, kullu syai'in halikun illa wajha illa mulka
wa yuqal illa ma urida bihi wajhullah. Bagian lain firman Allah surah Hud, ma min dabbatin illa huwa akhidhun binasiyatiha, kata Al-Bukhari, bi annaha fi mulkihi wa sultanih. Tidak ada binatang yang berjalan di muka bumi kecuali Allah akhidhun binasiyatiha. Apa makna akhidhun binasiyatiha? Secara zahirnya maknanya memegang bagian depan kepalanya. Tapi bukan itu maknanya. Tapi beliau tegaskan fi mulkihi wa sultanihi. Setiap makhluk yang berjalan di muka bumi itu berada dalam kekuasaan Allah, dalam pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Zahir ayat ini itu kan mengesankan, memberikan kesan keliru bahwa Allah memegang, menyentuh bagian depan kepala seseorang. Nah, makanya Al-Imam Al-Bukhari perlu mentakwil, ya, itu dikarenakan Al-Bukhari menyucikan Allah dari sifat-sifat makhluk, karena menyentuh, disentuh itu sifat makhluk, ya, yang disentuh atau yang menyentuh dua-duanya makhluk, ya, karena yang menyentuh artinya punya jism, yang disentuh juga jism, yang menyentuh punya ukuran, yang disentuh punya ukuran, sehingga memungkinkan ada persentuhan, ya, dan itu jelas sifat jism, ya, yang menyentuh dan disentuh itu punya ukuran, kedua-duanya adalah jism. Jadi menyentuh dan disentuh itu adalah sifat jism, sifat makhluk. Makanya Al-Imam Al-Bukhari memandang perlu untuk menegaskan bahwa yang dimaksud ayat ini bukan makna zahirnya bahwa Allah menyentuh bagian depan kepala setiap yang berjalan di muka bumi, tidak, tapi maknanya fi mulkihi wa sultanihi. Kemudian takwil ketiga, Al-Imam Al-Bukhari mentakwil kata dhahikah atau ajibah. Jadi dalam salah satu hadis, ya, di Sahih Al-Bukhari, Kitabul Manaqib, menjelaskan manaqib para ulama Al-Ansar, para sahabat Al-Ansar, di mana saat itu ada tamu Rasulullah saat itu tidak memiliki hidangan untuk menjamunya. Maka salah seorang sahabat, ya, menawarkan diri untuk menjamu tamu Rasulullah tersebut. Ternyata saat sahabat itu pulang, tidak memiliki makanan yang tersisa kecuali makanan untuk anak-anak mereka. Maka beliau perintahkan istrinya untuk menidurkan anak-anaknya, ya, lalu memasak makanan itu, dan tentunya yang makanan itu sedikit sekali karena memang sebetulnya untuk anak-anak, sehingga untuk orang dewasa hanya cukup untuk satu orang. Maka saat makanan itu dihidangkan di sebuah tempat, lalu perempuan itu, istri sahabat itu, berpura-pura memperbaiki lampu di ruangan itu dengan tujuan untuk mematikan lampu itu. Kemudian wadah yang sudah diisi makanan, ya, itu ternyata yang ada isinya hanya satu wadah. Kemudian dimakanlah wadah itu, mungkin kalau sekarang semacam piring, oleh tamu Rasulullah. Sementara dua sahabat itu, sepasang suami istri itu, berpura-pura menggerakkan tangannya biar ada kesan bahwa mereka makan, padahal mereka tidak makan apa-apa, sehingga mereka tidur dalam keadaan lapar. Keesokan harinya sahabat ini pergi ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi bersabda, dhahikallahu lailata aw ajiba min fi'alikuma. Fa'anzalallah, maka Allah turunkan ayat, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Ya, Allah memuji para sahabat Ansar yang lebih mementingkan orang lain meskipun mereka dalam kondisi yang membutuhkan. Nah, Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, wa nisbatu dhahiki wa ta'ajjubi ila Allah majaziyatun
menisbatkan dhahik dan ta'ajjub kepada Allah itu majaz. Wal muradu bihima ar-ridha bi sani'ihima. Maksud dari dhahika bukan Allah tertawa. Maksud dari ajiba maknanya bukan Allah terheran-heran, bukan. Karena itu tertawa dan terheran-heran itu sifat makhluk. Jadi maknanya Allah meridhai perbuatan dua sahabat Ansar tersebut. Al-Hafidz Al-Baihaqi mengomentari, "Waqad ta'awwala al-Bukhari ad-dhahika fi mawdi'in akhar 'ala ma'na ar-rahmah." Ya, beliau mengutip dari Al-Baihaqi mengutip dari Al-Khattabi bahwa Al-Bukhari mentakwil ad-dhahik dengan makna ar-rahmah. Bahwa Allah merahmati dua orang sahabat Ansar. Wa ta'wiluhu 'ala ma'na ar-ridha aqrab. Tetapi takwil dhahik dengan ridha itu lebih tepat. Demikian pula takwil yang sama dilakukan oleh Al-Imam Ibnu Hibban dalam sahihnya. Jadi di sini jelas bahwa para ulama salaf, para ulama hadis jelas-jelas sebagian dari mereka melakukan takwil tafsili. Dari sini ma'asyiral hadirin rahimakumullah, kita pantas dan sudah selayaknya mempertanyakan, seandainya ayat-ayat tersebut boleh dimaknai secara zahirnya, akankah sahabat Ibnu Abbas mentakwil saq dengan syiddah? Akankah Ibnu Abbas mentakwil bi'aidin dengan biquwah? Akankah Mujahid mentakwil wajhullah dengan al-qiblah? Akankah Al-Imam Ahmad mentakwil waja'a rabbuka dengan ja'at qudratuhu atau ja'at thawabuhu? Akankah Al-Bukhari mentakwil kullu syai'in halikun illa wajha illa mulkah? Ya, atau ma urida bihi wajhullah. Ya, seandainya ayat-ayat itu boleh dimaknai secara zahirnya seperti diklaim oleh golongan musyabbihah bahwa itu keyakinan para ulama salaf, maka para ulama salaf ini tidak akan melakukan takwil secara terperinci. Ya, ini kenapa? Karena memang sudah tertanam pada hati para ulama salaf itu bahwa Allah Maha Suci dari menyerupai makhluknya baik pada zatnya maupun sifat-sifatnya, sehingga sak tidak boleh dimaknai dengan betis atau anggota badan semacamnya. Aid jama'iyat tidak boleh dimaknai dengan tangan anggota badan. Ya, wajah tidak boleh dimaknai dengan muka anggota badan. Ya, datang tidak al-maji tidak boleh dimaknai dengan datang dalam arti bergerak, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya, an-nuzul bukan maknanya turun dari atas ke bawah, tapi maknanya bagi Allah bukan itu, tapi maknanya malaikat yang turun dengan perintah Allah atau yang turun adalah rahmat Allah. Ya, seperti dikatakan oleh Al-Imam Malik dan Al-Auza'i. Ya, maka para ulama salaf perlu melakukan takwil secara terperinci ini karena keyakinan tanzih adalah keyakinan kaum muslimin dari generasi salaf dan khalaf. Dan dengan ini juga kita tahu bahwa perkataan golongan Wahabi yang mengatakan at-ta'wilu ta'til, kalau orang mentakwil ayat atau hadis mutasyabihat, maka itu sama saja katanya mengingkari atau ayat atau hadis itu atau menafikan sifat yang disebutkan dalam ayat atau hadis itu, maka ini adalah jur'atun qabihah. Ini adalah keberanian yang sangat buruk, ngawur ini. Berani menuduh para ulama salaf bahwa mereka mengingkari ayat Al-Quran atau hadis Rasulullah atau mengingkari sifat-sifat Allah yang disebutkan dalam Al-Quran atau hadis, ya, saat mereka mentakwil ayat-ayat dan hadis-hadis mutasyabihat tersebut. Dengan demikian kesimpulan paling akhir bahwa ternyata dengan didukung fakta-fakta yang telah kita sebutkan, kesimpulan yang tepat bahwa para ulama salaf sebagian melakukan takwil secara terperinci. Bahkan An-Nawawi mengatakan wa jama'atun minas salaf, sekelompok para ulama salaf melakukan takwil secara terperinci. Sehingga dengan demikian, seperti yang kemarin sudah kita singgung, baik takwil
secara global, takwil ijmali atau takwil tafsili, takwil secara terperinci, atau at-tafwid dan at-takwil, dua-duanya metode yang benar, dua-duanya hak, ya. Siapapun yang mengikuti dua metode ini maka tidak masalah, tidak disalahkan, ya, tidak disesatkan, ya. Justru yang memaknai ayat atau hadis mutasyabihat secara zahirnya, tidak mengikuti metode takwil ijmali atau tafwid, juga tidak mengikuti takwil tafsili atau takwil, maka orang ini sebetulnya meyakini paham tasybih dan tajsim, paham yang meyakini bahwa Allah jism, memiliki ukuran bagian-bagian dan panjang lebar kedalaman, dan menyifati Allah dengan sifat-sifat makhluknya. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita akhiri dengan salawat dan tahlil. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbighfir li wa lil mu'minina wal mu'minat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.